Pentingnya standar kompetensi untuk pegawai negeri. Halo semuanya. Tahukah kamu bahwa standar kompetensi itu penting banget buat pegawai negeri? Nah, kali ini kita bakal bahas keputusan Menteri PAN-RB nomor SKJ 01 tahun 2025 yang jadi pedoman supaya aparatur negara bisa kerja lebih profesional dan pelayanan publik makin berkualitas. Kenapa ini penting? Karena dengan standar kompetensi yang jelas, tugas jadi lebih terarah, pegawai makin berkembang, dan layanan ke masyarakat jadi lebih baik. Yuk, kita bahas lebih lanjut ya. Apa itu standar kompetensi jabatan pelaksana? Sederhananya, standar kompetensi itu kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan agar pegawai bisa bekerja dengan baik. Jabatan pelaksana sendiri punya peran penting, yaitu menjalankan tugas-tugas operasional di berbagai instansi pemerintah. Ada 4 jenis kompetensi utama yang harus dikuasai. 1. Kompetensi teknis, kemampuan khusus sesuai tugas masing-masing. 2. Kompetensi manajerial, cara mengelola waktu, sumber daya, dan tugas sehari-hari. 3. Kompetensi sosial kultural, keterampilan beradaptasi dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Dan kompetensi kepribadian, integritas, disiplin, dan etos kerja yang harus dimiliki setiap pegawai. Setiap kompetensi ini juga punya levelnya sendiri, mulai dari dasar, menengah, sampai lanjutan, tergantung pada kompleksitas pekerjaan. Bagaimana standar ini diterapkan? Terus, gimana cara menerapkan standar ini? Prosesnya dimulai dari analisis kebutuhan, lalu disusun oleh para ahli, divalidasi, dan akhirnya diterapkan. Nah, buat ngecek apakah pegawai sudah memenuhi standar ini, ada berbagai metode penilaian, seperti tes tertulis, wawancara, praktek kerja, hingga assessment center. Biar makin jago, pegawai juga bisa ikut pelatihan dan sertifikasi sesuai bidangnya. Dengan begitu, mereka bisa terus berkembang dan makin profesional dalam pekerjaannya. Apa manfaatnya? Apa sih keuntungan dari penerapan standar kompetensi ini? Banyak banget. 1. Buat aparatur negara, pegawai jadi lebih profesional dan punya jalur karir yang jelas. 2. Buat pelayanan publik, layanan jadi lebih cepat, lebih efisien, dan makin dipercaya masyarakat. 3. Buat pengembangan karir, pegawai punya acuan jelas buat naik jabatan atau mutasi ke posisi yang lebih sesuai. Tantangan dan solusinya. Tentu saja, ada beberapa tantangan dalam menerapkan standar ini. Misalnya, kurangnya sumber daya untuk pelatihan, atau ada pegawai yang masih belum terbiasa dengan sistem penilaian kompetensi. Solusinya? 1. Sosialisasi dan edukasi buat meningkatkan pemahaman. 2. Kolaborasi antar instansi biar bisa berbagi pengalaman dan sumber daya. Dan 3. Evaluasi berkala supaya standar ini terus diperbaiki sesuai kebutuhan. Nah, itulah sekilas tentang keputusan Menteri PAN-RB nomor SKJ 01 tahun 2025 dan bagaimana standar kompetensi bisa meningkatkan profesionalisme aparatur negara. Ini bukan cuma aturan di atas kertas, tapi juga alat buat membangun birokrasi yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih maksimal. Sekarang, tinggal kita bersama-sama mendukung penerapan standar kompetensi ini. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan kebijakan yang tepat, kita bisa wujudkan aparatur negara yang profesional, inovatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Yuk, kita bergerak bersama menuju birokrasi yang lebih baik.
Selanjutnya kita bahas pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2024. Halo, teman-teman. Ada kabar baru nih dari Kementerian Agama. Sekarang ada Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2024 yang bakal bikin tata kelola jabatan pelaksana lebih rapi dan efisien. Tujuannya? Biar semua pegawai bisa bekerja lebih terstruktur dan pelayanan publik makin maksimal. Yuk, kita bahas. Apa tujuan dan siapa yang terdampak? Kenapa aturan ini penting? Simpel. 1. Menyeragamkan nama jabatan biar nggak ada kebingungan. 2. Menentukan kelas jabatan buat jenjang karir yang lebih jelas. Dan 3. Meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan keagamaan. PMA ini berlaku untuk semua pegawai pelaksana di Kementerian Agama, baik di pusat maupun daerah. Jadi, siap-siap ya untuk kamu. Dulu, nama jabatan di berbagai unit kerja bisa beda-beda, bikin bingung kan? Nah, sekarang semua diseragamkan. Contohnya, 1. Petugas administrasi keagamaan. 2. Penyuluh agama dan 3. Tenaga teknis keagamaan. Dengan standar baru ini, semua jadi lebih jelas dan terstruktur. Kelas jabatan dan karir pegawai. Sekarang ada kelas jabatan yang dibagi berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan. Misalnya, kelas 3 tugas sederhana. Kelas 7 butuh keahlian khusus. Ini nggak cuma soal jabatan, tapi juga berpengaruh ke gaji, promosi, dan mutasi. Jadi, makin tinggi kelasnya, makin besar peluang berkembang. Gimana cara penerapannya? Supaya aturan ini bisa berjalan lancar, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. 1. Sosialisasi ke seluruh pegawai. 2. Penyusunan petunjuk teknis, juknis, biar semua paham. Dan 3. Pelatihan dan pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatan baru. Tapi, tentu ada tantangan, seperti perubahan sistem kerja dan adaptasi pegawai. Yang penting, kita hadapi bareng-bareng, ya. Manfaat yang akan dirasakan. Jadi, apa sih manfaat dari perubahan ini? 1. Buat organisasi, struktur jabatan lebih rapi dan jelas. 2. Buat pegawai, ada kepastian jenjang karir dan gaji yang lebih adil. Dan 3. Buat masyarakat, pelayanan keagamaan jadi lebih cepat dan profesional. Saatnya berubah ke arah yang lebih baik. PMA nomor 32 tahun 2024 ini adalah langkah maju buat Kementerian Agama. Dengan struktur jabatan yang lebih jelas, pegawai bisa bekerja lebih optimal, dan masyarakat bisa mendapatkan layanan yang lebih baik. Tapi, keberhasilannya tergantung pada kita semua. Jadi, yuk kita dukung dan jalankan aturan ini dengan semangat. Bersama kita wujudkan birokrasi yang lebih profesional dan efisien. Ayo, kita siap beradaptasi. Selanjutnya kita akan mengulas standar kualifikasi jabatan pelaksana berdasarkan KMA 900 tahun 2023. Update informasi penting untuk pejabat pelaksana sesuai KMA 900 tahun 2023. Halo, Sobat ASN. Ada update penting buat kalian yang berstatus pejabat pelaksana. Apa aja perubahan yang wajib kalian tahu di KMA 900 tahun 2023?
Simak sampai habis biar nggak ketinggalan. Minimal SMA sederajat mulai sekarang, syarat pendidikan minimal untuk jabatan pelaksana adalah SMA atau sederajat. Jadi, kalau masih di bawah itu, siap-siap untuk upgrade. Masih kurang syarat? Tetap di kelas jabatan yang sama buat yang sudah diangkat tapi belum memenuhi syarat jabatan, tenang. Kalian tetap dapat kelas jabatan yang sama sampai maksimal 30 September 2029. Masih ada waktu, guys. Waktunya habis? Harus sesuai syarat jabatan. Kalau sampai batas waktu syaratnya belum terpenuhi, maka pejabat pelaksana harus menyesuaikan jabatan sesuai kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. PNS dengan D1, D3 harus upgrade ke S1. PNS dengan pendidikan D1, D2, dan D3 yang ada di Japel kelas 7 wajib menyesuaikan ke S1, maksimal dalam 6 tahun. Ayo, jangan sampai tertinggal. S1 di jabatan di bawah kelas 7. Ada syaratnya bagi yang sudah S1 tapi berada di Japel kelas di bawah 7, akan dinilai berdasarkan kompetensi, kinerja, dan disiplin. Jadi, bukan cuma gelar, performa Anda juga penting. Bagi PNS yang mendekati pensiun, aman. Buat yang kurang dari 3 tahun menuju pensiun, gak perlu khawatir. Kalian tetap akan ditempatkan pada Japel yang sedang diduduki. Peraturan ini penting banget buat karir ASN, terutama pejabat pelaksana. Jangan lupa tingkatkan kompetensi, upgrade pendidikan, dan pastikan kalian sesuai dengan regulasi baru ini. Gimana menurut kalian? Ada pertanyaan atau tanggapan? Drop di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update seputar dunia ASN. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.